got so motherfucking designer on right now. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nini Lestari dari kelas B13 dengan NIM 2213062133. Mata kuliah Pedagogika, dosen pengampu Dwi Cahyadi Wibowo MPD. Baik, di sini saya akan memaparkan materi tentang kompetensi pedagogik guru dalam penggunaan media pembelajaran. Baik, langsung saja ke materinya. A. Pengertian kompetensi. Kompetensi merupakan berbagai kemampuan yang dimiliki guru, baik itu kemampuan dalam kognitif, afektif, maupun psikomotorik. Menurut Kurniasi dan Sani 2017 halaman 23, kompetensi adalah serangkaian pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dikuasai, dan diaktualisasikan oleh guru dalam pelaksanaan tugas dan keprofesionalan. Di sini, kompetensi dibagi menjadi 4. A. Kompetensi pedagogik, B. Kompetensi kepribadian, C. Kompetensi sosial, D. Kompetensi profesional. Baik, di sini saya akan bahas satu persatu. A. Kompetensi pedagogik. Menurut Saudagar dan Idrus 2009 halaman 34, kompetensi pedagogik guru mempunyai kemampuan-kemampuan sebagai berikut. 1. Menguasai landasan belajar. 2. Menguasai ilmu mengajar didaktik metodik. 3. Mengenal siswa. 4. Menguasai teori motivasi. 5. Mengenal lingkungan masyarakat. 6. Menguasai penyusunan kurikulum. 7. Menguasai teknik penyusunan RPP. Dan 8. Menguasai pengetahuan evaluasi pembelajaran. Yang B. Kompetensi kepribadian. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Pasal 10 Ayat 1 menyatakan bahwa kompetensi kepribadian adalah kemampuan kepribadian yang mantap, berakhlak mulia, arif, dan berwibawa serta menjadi teladan peserta didik. C. Kompetensi sosial. Kompetensi sosial adalah kemampuan guru berkomunikasi dan berinteraksi secara efektif dan efisien dengan peserta didik, sesama guru, orang tua atau wali peserta didik, dan masyarakat sekitar. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Pasal 10 Ayat 1. D. Kompetensi profesional. Kompetensi profesional adalah kemampuan penguasaan materi pelajaran secara luas dan mendalam. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Pasal 10 Ayat 1. B. Pengertian kompetensi pedagogik. Pedagogik merupakan suatu usaha yang dilakukan guru bertujuan untuk mendidik dan membimbing siswa. Hal ini juga sesuai dengan pendapat Kurniasi dan Sari 2017 halaman 73. Pedagogik merupakan ilmu yang mengkaji bagaimana mendidik anak, bagaimana sebaiknya pendidik berhadapan dengan anak didik, apa tugas pendidik mendidik anak dalam mendidik anak, dan apa yang menjadi tujuan mendidik anak. Menurut Sagala 2009 halaman 32, pedagogik merupakan kemampuan dalam pengelolaan peserta didik meliputi 1. Pemahaman, wawasan, dan landasan kependidikan guru sebagai tenaga pendidik yang sekaligus memiliki peran penting. 2. Pemahaman terhadap peserta didik. 3. Pengembangan kurikulum atau silabus. 4. Perancangan pembelajaran. 5. Pelaksanaan pembelajaran yang mendidik dan dialogis. 6. Pemanfaatan teknologi pembelajaran. 7. Evaluasi hasil belajar. Baik, saya akan membahas yang pertama itu pemahaman, wawasan, dan landasan kependidikan guru sebagai tenaga pendidik yang sekaligus memiliki peran penting. Dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan di negara ini, terlebih dahulu harus mengetahui dan memahami wawasan dan landasan kependidikan sebagai pengetahuan dasar. Pengetahuan awal tentang wawasan dan landasan kependidikan ini dapat diperoleh ketika guru mengambil kependidikan keguruan di perguruan tinggi.
2. Pemahaman terhadap peserta didik. Dalam memahami siswa, guru perlu memberikan perhatian khusus pada perbedaan individual anak didik, antara lain tingkat kecerdasan, B. kreativitas, C. kondisi fisik, dan D. perkembangan kognitif. 3. Pengembangan kurikulum atau silabus. Dalam proses belajar mengajar, kemampuan guru dalam mengembangkan kurikulum atau silabus sesuai dengan kebutuhan peserta didik sangat penting agar pembelajaran dapat berlangsung secara efektif dan menyenangkan. 4. Perancangan pembelajaran. Perancangan pembelajaran merupakan salah satu kompetensi pedagogik yang harus dimiliki guru yang akan tertuju pada pelaksanaan pembelajaran. Perancangan pembelajaran sedikitnya mencakup 3 kegiatan, yaitu identifikasi kebutuhan, B. identifikasi kompetensi, dan penyusunan program pembelajaran. Yang kelima, pelaksanaan pembelajaran yang mendidik dan dialogis. Dalam peraturan pemerintah tentang guru dijelaskan bahwa guru harus memiliki kompetensi untuk melaksanakan pembelajaran yang mendidik dan dialogis. Hal ini berarti bahwa pelaksanaan pembelajaran harus berangkat dari proses yang dialogis antara sesama subjek pembelajaran sehingga melahirkan pemikiran kritis dan komunikatif. 6. Pemanfaatan teknologi pembelajaran. Teknologi pembelajaran merupakan sarana pendukung untuk membantu memudahkan pencapaian tujuan pembelajaran dan pembentukan kompetensi, memudahkan penyajian data, informasi, materi pembelajaran, dan variasi budaya. Dan ketujuh, evaluasi hasil belajar. Hasil belajar peserta didik meliputi A. Penilaian kelas, B. Tes kemampuan dasar, C. Penilaian akhir satuan pendidikan dan sertifikasi, D. Benchmarking, dan E. Penilaian program. Baik, yang selanjutnya guru. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi siswa pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidik menengah. Saudagar dan Idrus 2009 halaman 6. Yang selanjutnya D. Media pembelajaran. A. Pengertian media. Kata media berasal dari bahasa Latin dan merupakan bentuk jamak dari kata medium yang secara harfiah berarti perantara atau penyalur. Dengan demikian, maka media merupakan wahana penyalur informasi belajar atau penyalur pesan. Media pembelajaran merupakan media yang sangat dibutuhkan karena dapat menyalurkan isi pembelajaran yang baik dan terencana sehingga bisa membuat suasana menjadi menarik dalam pembelajaran. Selanjutnya yang B, fungsi media. Media memiliki peran yang sangat penting, yaitu suatu sarana atau perangkat yang berfungsi sebagai perantara atau saluran dalam suatu proses komunikasi antara komunikator dan komunikan. Asyar 2011 halaman 5. Fungsi media sangat dibutuhkan dalam pembelajaran karena fungsi media harus mempunyai strategi untuk mengajar sehingga pembelajaran menjadi lebih menarik. Selanjutnya yang C, jenis-jenis media pembelajaran. Menurut Sanjaya 2006 halaman 170, media pembelajaran dapat diklasifikasikan menjadi beberapa klasifikasi, tergantung dari sudut mana melihatnya. Nah, kalau dilihat dari sifatnya, media dibagi ke dalam A. Media auditif, yaitu media yang hanya dapat didengar saja, atau media yang memiliki unsur suara seperti radio dan rekaman suara. Yang B. Media visual, yaitu media yang hanya dapat dilihat saja, tidak mengandung suara. Jenis media yang tergolong ke dalam media visual adalah film slide, foto, transparansi, lukisan, gambar, dan berbagai bentuk bahan yang dicetak seperti media grafis dan lain sebagainya. C. Media audiovisual, yaitu jenis media yang selain mengandung unsur gambar yang bisa dilihat, misalnya rekaman video, berbagai ukuran film slide, suara, dan lain sebagainya. Nah, dilihat dari kemampuan jangkauannya.
Media yang memiliki daya liput yang luas dan serentak seperti radio dan televisi, melalui media ini siswa dapat mempelajari hal-hal atau kejadian-kejadian yang aktual secara serentak tanpa harus menggunakan ruangan khusus. Nah, yang B, media yang punya daya liput yang terbatas oleh ruang dan waktu seperti film slide, video, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya dilihat dari cara atau teknik pemakaiannya. Media dapat dibagi A. Media yang diproyeksikan seperti film slide, film strip, transparansi, dan lain sebagainya. Jenis media yang demikian memerlukan alat proyeksi khusus seperti film proyektor untuk memproyeksikan film slide, overhead projector OHP untuk memproyeksikan transparansi. B. Media yang tidak diproyeksikan seperti gambar, foto, lukisan, radio, dan lain sebagainya. Menurut Asya 2011 halaman 44, meskipun beragam jenis dan format media sudah dikembangkan dan digunakan dalam pembelajaran, namun pada dasarnya semua media tersebut dapat dikelompokkan menjadi 4, yaitu media visual, media audiovisual, dan multimedia. Baik, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.